Gimana? Udah selesai nomor 4. Karena akan saya bahas nomor 4. Belum Halo? tadi ya udah bahas aja Pak. Pak. Oh iya, saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Udah 2 menit ya, jadi saya mau bahas. Kalau misalnya ada yang belum, bisa kalian tambahkan ya. Bisa jadi referensi lah. Pertama kita lihat yang pertama, pertanyaannya itu kromosom itu manusia itu ada jumlahnya ada berapa? 46. 46 buah, 28, 23 pasang. Iya betul, berarti 46. Jadi kalau manusia itu kan berjumlah 46. Kalau misalnya hewan lain jumlahnya berbeda dengan manusia. Kalau yang mendekati manusia itu seingat saya monyet Pak. Monyet. Monyet sama sejenis primata seingat saya. Terus yang tidak menentukan jenis kelamin dan umumnya disingkat AA. Ada yang tahu? Yang tidak menentukan jenis kelamin dan umumnya disingkat A. Jadi kalau misalnya belum tahu, yang tidak menentukan jenis kelamin dan umumnya disingkat A itu adalah autosom. Bisa kalian tambahkan jawabannya. Lalu yang menentukan jenis kelamin dan terdiri atas kromosom X dan Y. Jadi ini kalau yang tadi kan tidak menentukan jenis kelamin dan sekarang menentukan. Itu apa? Ada yang tahu? Gonosom. Ya, yang menentukan jenis kelamin itu namanya genosom. Nah, kan tadi kalau yang kan kromosomnya ada dua yaitu X dan Y. Kalau misalnya XX itu apa? Ya ada yang tahu? Enggak, Pak. Kalau XX karena karena kromosom itu ada dua. Kalau wanita itu disebutnya kromosomnya XX. Sedangkan kalau yang XY berarti adalah menunjukkan seorang laki-laki. Seperti itu. Bisa kalian catat jawabannya. Nah, selanjutnya penulisan simbol kromosom pria. Ada yang sudah dapat? Bagaimana cara menuliskan simbol kromosom pria pada pria? Ada yang tahu?
Yaudah, saya bahas ya nomor 4 ya langsung. Nah, penulisan simbol pria, simbol kromosom pria itu penulisannya itu adalah 22AA. Jadi A-nya double 22AA ditambah XY. Kenapa XY? Karena kelamin laki-laki itu simbolnya XY, kromosomnya XY kalau laki-laki. Jadi 22AA ditambah XY atau 44A plus XY, atau juga bisa disebut sebagai 46 XY. Jadi kalau laki-laki ingetnya pokoknya XY gitu. Jadi hasilnya akhirnya selalu XY. Nah, jadi yang tadi kan kromosom pria 22AA plus XY atau 44A plus XY atau 46 XY. Nah, kalau yang kromosom wanita, ada yang tahu kromosom wanita? Kalau tadi kan 22AA plus XY, 44A plus XY atau 46 XY. Nah, kalau yang wanita nggak ada yang tahu. Oke, kalau gitu saya bahas yang wanita itu kromosomnya simbolnya itu adalah 22AA plus XX. Kalau wanita kan XX. Tadi kan kalau yang pria XY. Nah, 22 XX 22AA plus XX atau 44A plus XX atau 46 plus 46 XX. Jadi bedanya angkanya sama semuanya. Cuma bedanya adalah dia XY atau XX. Kalau laki-laki XY, kalau wanita XX, udah bedanya itu. Tapi angkanya tetap sama. Paham? Ada paham nggak? Pak, yang itu 44A double apa A1, A? Yang mana? Yang dua-duanya? Iya. 44 A. A-nya 1. Kalau yang 22-nya itu A-nya double. Oke, makasih, Pak. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Itu yang 46 XY. Ya. 46 XY apa 46 tambah XY? Kalau itu kalau kalian bingung pakai koma aja. Itu 46 XY itu. Nggak ditambah. Udah, kita lanjut ya berarti. Jumlah kromosom sel gamet pria. Jumlahnya. Jumlah kromosom sel gamet pada pria. Ada berapa? Ya, saya bahas ya yang jumlah kromosom sel kelamin atau gamet pria itu jumlahnya itu adalah 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Kan tadi balik lagi ke awal lagi. Kalau wanita itu XX, kalau pria itu XY. Jadi kalau jumlah kromosom sel kelamin atau gamet pria itu adalah satu kromosom X dan 1 kromosom Y. Simpel kan? Nah, sedangkan kalau yang jumlah kromosom sel kelamin atau gamet wanita itu ada yang tahu? 2 kromosom X. Ya, betul. Jadi karena yang laki-laki itu 1 X dan 1 Y. Nah, kalau yang kelamin atau gamet wanita berarti 2 kromosom X. Nah, itu paham. Selanjutnya, yang formula autosom dan gonosom. Udah pada dapat?
Udah pada kerjain kan? Atau masih bingung? Kalau masih bingung saya bahas nih. Bingung, Pak. Ya, kita lihat. Kalau Ani itu kan wanita ya. Kita lihat nama-namanya. Ani itu wanita, kalau Anto itu laki-laki. Nah, berarti kalau Ani kita lihat formula kromosomnya, yaitu seperti yang tadi, 44A plus XX. Kan tadi Ani, perempuan kan? Kita lihat lagi tadi, jawaban yang tadi. 44A plus XX atau 22A, 22AA. Nah, 22-nya A-nya double ya. Plus XX. Kan perempuan. Nah, selanjutnya sel saraf Anto. Anto itu laki-laki. Berarti kita lihat formula kromosomnya. Formula kromosomnya itu adalah yang tadi, balik lagi. 44A plus XY atau 22AA plus XY. Simple. Cuma bedanya cuma yang pada wanita itu XX, sedangkan pada laki-laki XY. Hasilnya itunya angkanya tetap sama, yaitu 44A plus bla 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 gitu. Atau 22AA plus bla 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 bla. Cuma beda XY gitu doang. X atau enggak XY. Nah, selanjutnya yang sel kulit Anto. Ayo, ada yang tahu sel kulit Anto? 44A plus XY atau 22AA plus XY. Nah, itu betul. Bagus. Nah, selanjutnya yang sel saraf Ani. Ayo. Simpel loh. Tadi kan bisa tuh. Udah saya jelasin. 44A plus XX atau 22AA plus XX. Gitu. Nah, betul. Nah, Kak, jadi intinya cuma bedanya XX atau XY, udah. Angkanya sama. Kalian kalau misalnya bingung, udah gitu doang. Mana ya misalnya, ini gimana ya? Sama dua-duanya, cuma bedanya dia laki-laki atau wanita gitu. Nah, selanjutnya kita lengkap yang ke kiri. Sel telur. Sel telurnya itu formula kromosomnya, ada yang tahu nggak apa? Sel telur itu ada di mana? Di wanita. Nah, berarti formulanya apa? 44A plus XX atau 22AA plus XX. Ada lain? Ada yang lain jawabannya? Jawabannya ada yang lain? Ada ya. Jadi kalau yang sel telur itu bedanya. Kalau tadi kan sel kulit itu dia memakai 44A. Sedangkan kalau yang sel telur itu dia nggak memakai 44A. Jadi dia hanya 22A. A-nya cuma satu karena dia juga cuma satu sel telur ruangan. 22A plus X. X itu berarti sebagai penanda dia adalah wanita. Itu sel telur. Jadi sel telur itu cuma 22A plus X. Itu menandakan kalau kalau itu adalah sel telur. Sedangkan formula kromosom pada sel sperma, saya jelasin langsung, adalah 22A seperti tadi plus X. Tapi bedanya kalau sel sperma, kalau wanita kan tadi 2 buah kromosom X. Sedangkan kalau laki-laki 1 buah kromosom X, 1 buah kromosom Y. Jadi kalau yang sel sperma, formula kromosomnya gimana? 22A plus XY. Kalau sel telur kan 22A plus X. Kalau formula kromosom pada sel sperma yaitu
22A plus X dan kan ada 2 dan 22A plus Y. Iya. Jadi gitu. Nah, jadi paham kan? Cuma beda X sama Y doang udah. Nah, selanjutnya yang kanan, sel tulang ani. Wanita dia. Apa? Sama kayak yang sebelumnya. 44A plus XX atau 22AA plus XX. Nah, itu betul. Wah, udah pada paham nih. Selanjutnya kita lihat yang bawahnya, yang sel otot antok. Gimana? Apakah sudah selesai mengerjakan soal nomor 5? Belum, Pak. Jadi gimana? Udah ngerjain nomor 5? Saya mau bahas nih, kan karena waktunya mepet. Kalau yang belum dapat bisa dicatat aja jawabannya. Bisa kita sambil diskusi aja. Pertanyaan nomor 5, poin yang pertama itu nomor 1 itu ada yang tahu itu apa? Nomor 1 tuh di ujung kiri berbentuknya seperti bulatan gitu. Ada yang tahu? Belum nemu, Pak. Belum nemu. Jadi saya bahas langsung. Yang ujung kiri itu yang berbentuk bulatan itu namanya gugus fosfat. Sekalian catat, itu namanya gugus fosfat. Nah, selanjutnya yang kedua, nomor 2 tuh yang bentuknya itu seperti segi 5. Ada yang tahu bentuknya segi 5? Adrenin ya? Apa? Adrenin. Ada lain jawabannya? Ada yang lain? Jadi yang nomor 2 itu bisa dinamakan sebagai gula pentosa. Kalau kalian lupa, kan yang pertama itu gugus fosfat. Pokoknya yang pertama itu kalau yang bulat itu namanya fosfat. Nah, kalian bisa hafal, ya gampang kok. Kalau yang bulat itu namanya fosfat. Kalau yang segi 5 gugus pentosa. Nah, bedanya apa pentosa sama fosfat? Nah, kalau yang pentosa, ingat aja,
kalau misalnya angka 5 itu bisa disebut sebagai penta. Penta itu sebagai panggilan untuk angka 5, panggilan lain gitu. Istilahnya kayak bahasa lain lah. Nah, itu adalah penta. Kalian kalau misalnya jadi kan kalau lihat sendiri itu berarti ada segi 5. Nah, segi 5 berarti depannya pen. Ya udah berarti inget-ingetnya pen. Oh, gugus pentosa gitu. Jadi yang pertama itu fosfat bentuknya seperti bulatan, yang pentosa berbentuk segi 5, berarti gugus pentosa. Gula pentosa. Kalau yang nomor 2 itu namanya gula pentosa, kalau yang nomor 1 gugus fosfat. Kebalik. Nah, yang kedua itu pokoknya kedua pentosa, gula pentosa. Itu dia gula. Lalu yang ketiga, ada yang tahu nomor 3? Ada yang tahu nomor 3 itu apa? Jadi nomor 3 itu bisa disebut sebagai basa nitrogen. Kalian bisa menghafal kalau bentuknya itu, kalau yang nomor 3 itu basa nitrogen itu bentuknya beragam. Kalau dianimasikan ya, digambarkan itu dia memiliki bentuk yang beragam. Ada yang berbentuk seperti peluru yang di atas, yang di nomor 3 ada yang berbentuk seperti kotak tapi memiliki lubang di tengah, lubang hingga ke tengah seperti nomor 4. Itu namanya basa nitrogen. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 4. Ada yang tahu nomor 4 itu apa? Ada yang tahu nomor 4? Ya udah, saya langsung bahas ya karena waktunya mepet. Nomor 4 itu karena yang jadi susunan ini itu memiliki pasangannya gitu. Jadi misalnya yang pasangan nomor 4 itu namanya G. G itu apa? Singkatan dari guanin. Nah, guanin itu pasangannya adalah sitosin. Nah, jadi mereka itu berdua pasangan. Jadi nomor 4 itu adalah namanya sitosin. Jadi saling berpasangan gitu. Dan sitosin itu, sitosin, guanin, adenin, timin. Timin itu yang di atas, yang pasangannya nomor 3. Itu mereka urasil, itu mereka disebut sebagai basa nitrogen. Jadi basa nitrogen itu terbagi jadi banyak. Nggak banyak sih, maksudnya cuma 5, 4 atau 5 gitu. Nah, selanjutnya kita lihat nukleotida itu ditunjuk oleh nomor berapa? Ada yang tahu nomor nukleotida itu? Satu pasang nukleotida. Jadi satu pasang nukleotida itu ditunjuk oleh nomor. Jadi satu pasangnya itu merangkul fosfat, gula pentosa, sama basa nitrogen. Jadi bisa kita lihat fosfat itu nomor 1, gula pentosa itu nomor 2, sama basa nitrogen itu nomor 3. Jadi 1, 2, dan 3 itu menunjukkan berarti dia satu pasang nukleotida. Nah, kan satu pasangnya itu seperti merangkul 3 komponen tadi ya. Terus kalau misalnya
Eh, dari gambar itu ada berapa jumlah nukleotida yang kalian lihat? Silahkan dihitung, kalau nemu bisa langsung dijawab. Ada 2 ya. Satu pasangnya itu terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Jadi ada berapa? 2. Terus jawaban yang lain ada lagi selain 2? Jadi satu nukleotida, sepasang nukleotida yang tadi dibahas, fosfat, gula pentosa, basa nitrogen. Nah, kita lihat pertama fosfat atas dengan nomor 2 dan nomor 3 itu jadi satu pasang. Fosfat yang ditandai nomor 1 dengan gula pentosa yang ditandai nomor 2 dan basa nitrogen yang ditandai nomor 3 itu menjadi 2 pasang. Satu pasang atas, terus 2 pasang yang atas dan bawah. Nah, selanjutnya yang fosfat 1 sama gula pentosa yang tidak dinamai sama basa nitrogen. Jadi total kalau kita hitung ada 1, kita lihat dulu fosfatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fosfat. Basa nitrogennya ada berapa? Basa nitrogennya ada gula pentosanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, total 6. Kita lihat lagi berapa ini? Apa namanya? Basa nitrogennya ada 6. Tapi fosfatnya itu bisa memasuki gula pentosa 1 dengan gula pentosa lainnya. Jadi di sini ada gula pentosa yang memasuki ada fosfat yang memasuki 2 gula pentosa, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Total ada 4. Jadi kita bisa tambah 4, kita hitung aja, 4 fosfat ditambah 6 fosfat. Jadi total ada 10 fosfat kan. 10 kelompok, 10 pasang. Jadi total ada 10 pasang nukleotida. Itu dilihat dari fosfatnya. Fosfatnya ada berapa? Terus habis itu dia merangkul berapa gula pentosa, kan ada 6, tapi 4-nya itu dia merangkul 2 gula pentosa. Jadi total ada 10 nukleotida. Lalu ada berapa ikatan hidrogen antara pasangan basa nitrogen T dan 3 dan T. Kita lihat 3 dan T kan sepasang. Ada yang tahu berapa ikatan hidrogennya? Ada yang tahu berapa? Jadi ikatan hidrogen. Jadi setiap basa nitrogen itu memiliki ikatan hidrogennya masing-masing. Nah, kita lihat di basa nitrogen 3 dan T itu memiliki dua ikatan hidrogen. Jadi kita bayangin aja, ikatan hidrogen itu semacam kayak pengikat, itu bentuknya kayak tali aja udah. Kalian bayangin, kalian imajinasikan itu bentuknya seperti tali. Nah, basa nitrogen itu nggak cuma 2, ada yang 1, ada yang 3, itu tergantung dari
bahasa nitrogennya itu apa? Apakah timin, ataukah guanin, ataukah urasil, ataukah adenin, semacam seperti itu. Nah, nomor 5 kan udah kita bahas. Sekarang saya kasih karena waktunya udah habis, saya kasih kalian kesempatan untuk mengerjakan nomor 6. Kalian punya kan soalnya berarti kan? Saya ingin kalian mengerjakan nomor 6 hingga nomor 10. Karena pertemuan pada hari Kamis nanti kita sudah saya akan membahas PPT PowerPoint mengenai substansi genetika. Oke, baik. Karena waktunya udah habis, saya akan mengakhiri pelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada yang dibingungkan. Hari Kamis kita akan bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.